Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Yulia Amirul Fata, STMSI. Saya adalah dosen tetap Prodi Kehutanan, Fakultas Bioindustri, Pertanian, dan Kehutanan Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026 gelombang 1. Saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Hidrologi Hutan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa kehutanan semester 2 dengan kode mata kuliah PTT 62102 berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Masing-masing kegiatan perkuliahan dan praktikum terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 materi perkuliahan dan 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sementara untuk kegiatan praktikum banyak melakukan kegiatan field work, field trip, dan juga project based learning dan juga case based learning. Selanjutnya, mata kuliah ini membahas terkait sejarah hidrologi hutan dengan ilmu-ilmu terkait yang berhubungan dengan vegetasi, iklim, dan juga bagaimana proses hidrometeorologi kehutanan dan hubungannya dengan kondisi yang ada pada kegiatan konservasi tanah dan air dan manajemen das. Materi pembelajaran minggu keempat dengan judul Forest Prevention in Landslide Prevention bertujuan untuk memenuhi kriteria CPL 4, 5, dan 6 dari total 9 capaian pembelajaran lulusan untuk mahasiswa kehutanan dan juga untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah 1, 2, dan 3 dari total 6 CPMK yang ada di mata kuliah Hidrologi Hutan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini dapat diakses di Google Classroom maupun LMS Down yang disediakan oleh Universitas Brawijaya. Materi yang diupload terdiri dari RPS, video, materi bahan bacaan, dan juga tugas individu serta kelompok. Materi pembelajaran mata kuliah hidrologi hutan juga menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Model pembelajaran yang digunakan adalah Collaborative Learning, Role Play and Simulation, yang ketiga ada Project Based Learning, dan terakhir adalah Case Based Learning. Referensi yang saya gunakan ialah referensi dari karya saya sendiri yang berupa penelitian riset berkaitan dengan pemodelan hidromekanik vegetasi terhadap stabilitas lereng dan juga karya ilmiah lainnya yang mendukung, buku referensi, serta penelitian dari tim teaching mata kuliah hidrologi hutan. Berikut adalah hasil luaran daripada mata kuliah hidrologi hutan yang diberikan oleh mahasiswa kita. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pertemuan keempat hidrologi hutan. Baik, jadi hari ini kita sudah ada di Laboratorium Kehutanan di Woodworking. Kita akan melakukan kegiatan presentasi project base mahasiswa yang sudah menganalisis lokasi erosi yang ada di UB Forest. Pada kegiatan project base ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu materi presipitasi dan juga berhubungan dengan mechanical effect of forest. Sehingga di sini nantinya mahasiswa akan menelaah bagaimana tingkat erosi di setiap petak lahan dan juga berkaitan dengan erosi spasial yang ada di Laboratorium Kehutanan kita UB Forest. Mari selanjutnya kita melihat presentasi mahasiswa. Selamat siang semuanya. Oke, sudah siap untuk presentasi hari ini?
Siap, jadi sekarang ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan hasil analisisnya yang berada di SPL pinus sawi, pinus wortel, dan juga pinus kubis. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah ada 3 kelompok di sini. Mari kita mulai presentasinya. Berdasarkan analisis potensial pada lahan tegakan pinus dengan tanaman wortel, diketahui bahwa pada lahan tersebut memiliki nilai sedang hingga rapat, di mana pada lahan tersebut memiliki nilai erupsi aktual sebesar 19,82 ton per hektar per tahunnya, dengan nilai EDP-nya sebesar 25,91 ton per hektar per tahunnya. Oke teman-teman, jadi dari hasil penelitian kelompok kami didapatkan kesimpulan bahwa di lahan yang dikelola oleh petani lokal, khususnya pada tegakan pinus dan juga wortel, itu memiliki nilai erosi yang masih lebih kecil dibandingkan erosi yang diperbolehkan atau nilai EDP. Di mana pada lahan ini diketahui bahwa lahan pinus dan juga wortel termasuk ke dalam kemampuan lahan 4. Sehingga rekomendasi dari kelompok kami yaitu tadi yang sudah dijelaskan, cover crop dan juga gulutan ataupun terasering. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, izin menjelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelas kemampuan lahan pada peta lahan pertanian kubis pinus di UB Forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelas kemampuan lahan pada peta kubis dan pinus di UB Forest. Lalu, penelitian ini juga dilakukan bertujuan sebagai dasar strategi untuk mengevaluasi konservasi tanah dan airnya. Penelitian ini dilakukan pada peta dengan kelerengan 12%. Nah, hasil dari analisis kami ditemukan bahwasanya dari peta sebelah kanan itu didominasi warna merah, yaitu memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat berat dengan nilai erosi aktual sebesar 37,5 ton per hektar per tahun, di mana angka ini lebih besar daripada erosi yang diperbolehkan, yaitu dinilai 30,6 ton per hektar per tahun, sehingga diperlukannya tindakan konservasi lahan seperti yang kami rekomendasikan, yaitu ada metode vegetatif, membuat cover crop dan juga agroforestry, dan juga ada tindakan mekanis dengan membuat terasering dan juga drainase. Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah bentang alam UB Forest memiliki lereng yang miring dengan tekstur lempung dan berliat dan vegetasi yang tidak merata sehingga mempengaruhi kemampuan lahan dan juga potensi terjadinya erosi. Kemudian lahan dari UB Forest ini termasuk dalam SPL 2 yang mana berada pada kelas kemampuan lahan 3 dengan pembatas utama kemiringan, erosi aktual yang lebih tinggi daripada erosi yang diperbolehkan. Sehingga kondisi ini menegaskan upaya konservasi tanah dan air untuk menjaga stabilitas serta keberlanjutan dari tegakan pinus dan juga kubis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul analisis erosi dan rekomendasi konservasi tanah dan air pada lahan sawi pinus di UB Forest, Resort Buntoro, Kecamatan Karangposok, Kabupaten Malang, dengan tujuan untuk menilai potensi erosi pada lahan agroforestry, pinus dan sawi. Baik, berdasarkan hasil yang didapatkan dari kelompok kami, dapat diketahui bahwa erosi aktual pada lahan agroforestry sawi pinus ini yaitu sebesar 26,199 ton per hektar per tahun, di mana hasil tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan EDP atau erosi yang diperbolehkan, yaitu sebesar 28,5 ton per hektar per tahun. Konservasi yang disarankan seperti penanaman penutup tanah dan pemasangan rorak untuk meningkatkan infiltrasi air dan menahan limpasan pada lereng yang sangat curam. Terus untuk kesimpulan dari kelompok kami bahwa lahan penelitian kami berada di SPL 1 dan kelas kemampuan lahan 4, di mana tidak cocok untuk budidaya tanaman semusim maupun agroforestry. Dan untuk laju ambang batas kami masih berada di atas dari nilai aktual. Sekian penelitian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok yang meneliti atau menelaah berkaitan dengan project base di 3 SPL. Di sini saya sudah membuat rekapitulasi di mana kita melihat erosi itu dari nilai yang pertama adalah A atau erosi aktual yang kita kaji menggunakan persamaan Gisley. Terus yang kedua adalah erosi yang diperbolehkan berapa. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa mengetahui sebenarnya erosi itu bagaimana dampaknya dan apa yang harusnya kita konservasi. Dari ketiga kelompok tadi, prioritas erosi berdasarkan nilai A dan EDP itu adalah di tutupan lahan apa? Oke, tepat sekali. Kenapa gitu kan? Karena nilai erosinya lebih besar daripada EDP-nya. Dan kalau dilihat berkaitan dengan metode konservasi yang telah kalian presentasikan tadi, masih ada yang kurang, yaitu di mana teman-teman ini masih sangat fokus kepada penggunaan vegetasi yaitu cover crop dan juga terasering dan juga beberapa bangunan mekanis. Tapi kalian tidak melihat secara jelas bagaimana interaksi dari pohon dan juga daripada tanaman hortikulturanya. Itulah yang akan kita pelajari di materi selanjutnya di materi peran vegetasi terhadap longsor. Dari sini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih ingat materi kemarin kita membicarakan tentang apa? Presipitasi. Baik, ini alat apa? Alat pengukur hujan. Alat pengukur hujan. Ada lagi alat yang ini, kita review dulu. Alat trufol. Alat ukur trufol. Jadi kedua alat ini itu adalah alat yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur intersepsi di hutan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan materi pada hari ini ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi keempat terkait forest function in landslide prevention yang melanjutkan materi daripada Pak Dani. Jadi di materi hari ini kita ingin teman-teman itu bisa memahami apa saja sih yang perlu kita ketahui faktor penyebab dan pemicu terjadinya longsor. Kita mulai dengan pendahuluan. Yang pertama adalah ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian longsor? Bu. Oh, oke. Jordi, silakan. Di longsor adalah pergerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng akibat terganggunya kestabilan tanah yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti curah hujan tinggi dan aktivitas manusia. Baik, terima kasih Jordi atas jawabannya. Jadi di sini kita akan belajar longsor setelah tadi definisinya teman-teman sudah belajar. Jadi dari longsor itu sendiri kita tahu bahwa dia adalah bencana ketiga terbesar di Indonesia setelah banjir dan puting beliung. Selanjutnya di sini kita akan mengkarakteristik daripada faktor penyebab ataupun pemicu yang kita bagi menjadi static and dynamic factor. Selanjutnya di sini apa hubungannya vegetasi? Yaitu vegetasi masuk ke dalam faktor dinamik atau pemicunya, sehingga vegetasi itu sendiri sebenarnya bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap longsor itu sendiri. Nanti di akhir kita akan belajar sebenarnya strategi mitigasi longsor terutama menggunakan vegetasi itu seperti apa. Di sini sudah tertera peta, di mana di sini ada dua wilayah yang terdampak longsor. Yang pertama adalah penelitian daripada Fata et al. Tahun 2022, longsor yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Dan di sini adalah longsor yang terjadi di 1 Januari tahun 2020 di Jabotabek secara serentak. Jadi kalau di Jakarta itu terjadi banjir yang sangat besar, kalau di Bogor terdapat longsor yang menimpa 3 kecamatan. Nah, ini merah ini adalah poligon daripada bekas longsornya. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai land cover atau vegetasi. Mengapa vegetasi atau pohon di hutan itu merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi dari longsor? Terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya Rimba. Jadi di sini ini berhubungan dengan slide selanjutnya. Bisa disebutkan parameter vegetasi dan klimatologi atau di bagian hidrologi apa saja yang ada di slide ini? Apa saja? Angin, intersepsi, infiltrasi, air tanah, batuan, hujan,
evapotranspirasi, daya serap tuananan. Oke, terima kasih semuanya. Oke, jadi tadi ada yang sudah menyebutkan beberapa peran daripada mikoriza atau bumi. Ada juga tadi yang sudah menyebutkan berkaitan dengan semak belukar. Nah, sebenarnya penelitian terkait dari kelima jenis ini, penelitian terkait coniferous tree itu di Indonesia ini masih sangat jarang. Kalau di luar negeri kan memang hutannya mayoritas adalah pohon-pohon konifera. Ini juga sebenarnya kesempatan untuk kita semua untuk melakukan penelitian ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada penelitian saya tadi yang dilakukan di daerah Bogor, yaitu menggunakan tanaman vetiver atau rumput vetiver setelah reklamasi pasca longsor. Terus juga mengkaji beberapa jenis belukar, pohon Afrika dan juga jati yang ada di lokasi longsor. Jadi ingin membandingkan sebenarnya bagaimana sih proses longsor itu terjadi? Kenapa di lereng yang sama, kemiringan yang sama, sama-sama jenis pohonnya tapi tetap mengalami daripada longsor? Sehingga kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu adalah longsor itu dipengaruhi oleh berbagai macam daripada pengaruh statik maupun dinamik, penyebab maupun pemicu. Sementara di sini vegetasi adalah masuk kepada dynamic factor yang nantinya akan memberikan 5 efek hydromechanical vegetation, mulai dari gaya angin, beban vegetasi, terus ada lagi berkaitan dengan akar, terus ada juga berkaitan dengan beban vegetasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana hubungannya dengan hidrologi air tanah. Nah, di sini untuk menutup perkuliahan pada hari ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas mingguan. Silakan teman-teman nanti akan berdiskusi secara kelompok seperti kegiatan minggu lalu, di mana teman-teman akan membuat poster yang isinya adalah membandingkan 2 bencana yang terjadi dan bagaimana hubungannya terhadap parameter hidromekanika vegetasi. Bebas bencana apa saja, tapi di sini silakan menggunakan natural disaster. Untuk project base, nah silakan bisa dibaca chapter 4 pada panduan atau modul praktikum hidrologi hutan yang sudah ada di Google Classroom. Dan mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman siapkan device-nya, kita akan kuis hari ini. Baik, telah berakhir materi yang kita diskusikan tadi, sekarang saatnya kita melakukan assessment. Jadi di sini teman-teman akan melakukan kuis, kita menggunakan platform Quizizz. Silahkan join menggunakan kode yang ada tertera di layar. Saya mulai ya, teman-teman. Sudah dimulai, silakan menjawab soalnya. Baik, ini waktu sudah selesai, maka akan saya end test. Baik, kuis sudah kita selesaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nilai akan keluar di email masing-masing. Terima kasih. Sekian video pembelajaran mata kuliah Hidrologi Hutan, Program Studi Kehutanan, Departemen Tanah, Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya.
Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam persyaratan dokumen sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2002. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.